Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman semua yang lagi belajar bahasa Jerman. Kembali lagi di channel aku, Nisha Diary. Hari ini kita lanjut belajar dari buku Netshort Neue A1 untuk bab 4. Dan aku kali ini bahasnya 2 halaman aja, yaitu halaman 44 dan 45, karena biar videonya nggak terlalu lama durasinya. Jadi mari langsung kita mulai. Let's get. Jadi di sini udah aku translate semuanya. Judul yang kecil-kecilnya itu di atas dan judul besarnya itu secara garis besar itu Guten Appetit, artinya selamat makan dalam bahasa Jerman. Nah, jadi di bab 4 ini kita akan belajar tentang merencanakan belanja, percakapan saat belanja, percakapan saat makan, berbicara tentang kesukaan saat makan, berbicara tentang makanan, serta strategi menyusun dan mempelajari kata-katanya. Jadi di bab ini kita akan banyak belajar tentang makanan, belanja, dan percakapan seputar itu ya. Nah, di halaman 44 ini ada beberapa kategori makanan berdasarkan waktu makanannya. Waktu makannya. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu di sini ada tulisan Frühstück yang artinya sarapan. Coba kita lihat ada makanan apa saja di gambar meja sarapan itu. Nah, itu udah tertulis ya, di sampingnya itu ada daftar kosakatanya itu dari mulai di banana, yaitu pisang, der oranye saft itu jus jeruk, das musli itu sereal atau musli, der yogurt itu yogurt, der teh itu teh. Lalu di sebelah kanan gambar itu ada di milk itu susu, der Käse itu keju, di marmelade itu selai, das Ei itu telur, das Brötchen itu roti kecil, roti sobek atau roti bun ya. Bisa dilihat ya di gambarnya ada roti, selai, keju, jus dan lain-lain yang biasa ada saat sarapan di Jerman. Sekarang kita geser ke bawah ya, ada tulisan Mittagessen, yaitu artinya makan siang. Nah, di sini kosakatanya yaitu ada der Apfelsaft yaitu jus apel, di Kartoffel itu kentang, di Kartoffeln itu ada n itu bentuk jamak dari kentang, tunggalnya itu di Kartoffel tanpa huruf n. Das Salz itu garam, der Pfeffer itu merica atau lada, das Gemüse itu sayuran. Nah, di sebelah kanannya itu ada das Wasser itu air, der Essig itu cuka, das Öl minyak, biasanya minyak zaitun untuk salad ya. Di Cola itu cola, das Fleisch itu daging. Di gambar makan siangnya ada salad, kentang, daging, dan minuman khas makan siang orang-orang Jerman nih. Bisa berat atau ringan. Oke, sekarang kita lihat latihan 1. Di situ instruksinya Lebensmittel. Welche Wörter kennen Sie auf Deutsch? Verbinden Sie. Bahan makanan. Kata mana yang Anda kenal dalam bahasa Jerman, hubungkan. Jadi ini tugasnya lebih ke pengenalan pribadi. Kalian diminta untuk melihat daftar kata-kata makanan tadi dan coba kenali mana yang mungkin sudah pernah kalian dengar atau mirip dengan bahasa lain. Di situ ada contoh ya. Tadi awal kita tuh bahas banane. Nah, banane itu juga artinya dalam bahasa Rusia. Itu tuh di situ tertulis banane heißt auf Russisch Banan. Jadi artinya banana dalam bahasa Rusia disebut banan. Ini menunjukkan kalau beberapa kata bisa jadi mirip di berbagai bahasa, termasuk mungkin bahasa Indonesia. Misalnya banana dan pisang memang beda, tapi cola di Jerman dan Indonesia sama kan? Atau teh dengan teh itu mirip ya. Begitu. Oke, lanjut ke instruksi 1B, yaitu welche Wörter sind in ihrer Sprache Englisch. Sama si im Kurs, kata-kata mana yang mirip dengan bahasa ibu Anda, kumpulkan di kelas. Nah, ini tugas diskusi di kelas. Kalau kita di sini coba kalian pikirkan kata makanan Jerman mana yang mirip dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kalian, tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut di latihan 2A, yaitu ada ikon headset, audio. Kita nanti akan dengarkan audionya, yaitu horn. Tapi instruksinya kita baca dulu, yaitu beim Einkaufen, yaitu saat berbelanja. Horn sih, dengarkan, welches foto pas, foto mana yang cocok. Gitu. Mari kita dengarkan audionya. 1. Guten Tag, was möchten Sie bitte? Etwas Wurst bitte.
Welche Wurst? Wir haben heute Schinken im Angebot. Ja, dann nehme ich 100 Gramm bitte. Zwei. Heute besonders billig. Erdbeermarmelade, 450 Gramm für nur 1,49 Euro. Essen Sie auch so gerne Käse zum Abendbrot? Wir haben für Sie 100 Gramm Emmentaler für nur 1,19 Euro. Oder 100 Gramm französischer Camembert für nur 99 Cent. Probieren Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot. 500 Gramm für nur 2,15 Euro. Drei. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Förster. Was darf's denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da. Links. Gerne. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brötchen bitte. Vier. Kommen Sie nur näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier, probieren Sie mal das Obst. Alles super frisch und nicht teuer. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Kartoffeln. 2 Kilo bitte. Ah ja, da haben wir gerade ein Angebot. Hier, bitteschön. Noch etwas? Ja, noch 4 Bananen und 1 Kilo Äpfel. Bananen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nah, tadi kita udah dengar audionya secara langsung. Oke, jadi sekarang kita jawab yang nomor 2A. Tadi kita dengerin nomor 1 itu, yang Gesprech nomor 1 itu di toko daging ya. Jadi kita tulis Gesprechnya yang di toko daging di Metzger itu nomor 1. Terus yang nomor 2-nya itu percakapan di supermarket, yang ini. Terus yang ketiga itu di Bäckerei, itu di toko roti ya. Terus yang keempat itu tadi yang terakhir tuh di supermarket gitu. Oke teman-teman, sekarang lanjut di halaman 45. Kita masih melanjutkan tema makanan. Di bagian atas ada kategori Kaffee und Kuchen, yaitu artinya tradisi di Jerman kayak kafe dan kopi, kafe dan Kuchen tuh kue gitu ya. Jadi ini tuh maksudnya tradisi ngeteh sore atau ngopi sore gitu ya, sambil makan kue. Biasanya dilakukan sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Nah, di sini ada gambar kafe, kue, biskuit gitu ya, kopi gitu kan, susu dan lain-lain. Di situ ada kosakata der Kaffee artinya kopi, der Kuchen artinya kue, biasanya kue bolu atau tart. Di sana itu krim, whipped cream. Terus di sebelah kanannya ada kosakata di Schokolade itu coklat. Terus der Keks itu biskuit, der Zucker itu gula. Oke, di gambarnya ada anak-anak lagi menikmati kue, coklat, dan minuman. Seru banget ya. Lanjut ke bagian bawahnya ada Abendessen, yaitu makan malam. Terus di gambarnya ini ada dua orang itu ya lagi menikmati makan malam, yaitu ada kosakatanya di sampingnya itu di Buta itu mentega, das Brot itu roti tawar, di Tomate itu tomat, di Gurke itu mentimun. Di sebelah kanan gambar ada juga der salad, itu salad atau selada. Terus di Suppe itu sup, di Wurst itu sosis, der Schinken itu ham atau daging asap. Nah, makan malam di Jerman seringkali disebut Abendbrot, roti malam. Jadi biasanya lebih ringan, seperti roti dengan berbagai topping seperti keju, sosis, ham, sayuran, kadang juga ada supnya. Sekarang kita lanjut ke latihan B. Melanjutkan latihan 2 dari halaman sebelumnya, tapi ini bagian B-nya. Kita harus mendengarkan sekali lagi kata-kata mana yang Anda dengar dan beri tanda silang. Jadi kalian bisa atur ulang rekaman yang tadi, audionya, terus kalian checklist bagian-bagiannya. Oke. Untuk bagian C itu instruksinya itu toko-toko, Geschäfte itu artinya toko-toko di mana Anda membeli bahan makanan dari latihan 2B. Cocokkan dan bandingkan.
Di sini kita diminta menghubungkan tempat belanja dengan jenis makanan yang biasanya beli di sana. Ini berdasarkan pengetahuan umum kita. Contohnya sudah ada itu ya, yaitu yang ini in der Bäckerei. Di toko roti biasanya kita membeli roti, das Brot ya. Ich kaufe der Brot in der Bäckerei, yang ini. Terus misalkan auf dem Markt, ini kan di pasar ya, kita bisa isi gitu kan, kita beli apa di pasar gitu. Misalkan di Kartoffel, terus beli apa lagi, der Apfel, di banana gitu ya. Misalkan contoh lagi, misalkan buat kalimat ich kaufe Apfel auf dem Market gitu. Terus ya misalkan in der Metzgerei itu udah ada contohnya, di Wurst itu sosis ya. Misalkan tulis contohnya membuat kalimatnya ich kaufe Wurst in der Metzgerei. Contoh lagi yang Brot ya. Brot udah tadi ya. Maksudnya di supermarket kan yang ini das Brot, tapi contohnya kita beli apalagi sih selain Brot, milk ya. Misalkan milk belinya di supermarket. Ich kaufe Milch im Supermarkt. Begitu. Nah, perhatikan preposisi yang ada di C ini. Kayak misalkan in der Bäckerei, auf dem Market, in der Metzgerei, im Supermarkt. Im itu singkatan dari in dem. Nah, segitu dulu ya belajar hari ini. Jadi halaman 44 dan 45. Kita udah belajar banyak kosakata makanan dan minuman untuk sarapan, makan siang, ngambil sore, dan makan malam. Plus tempat-tempat belanjanya. Seru banget kan? Oke, jangan lupa dicatat kosakatanya ya. Jangan lupa like video ini. Dan juga subscribe channel aku. Jangan lupa komen juga, komen yang banyak gak apa-apa, biar channel aku itu makin banyak yang tahu buat sama-sama belajar bahasa Jerman secara gratis online di YouTube. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tschüss. Assalamualaikum.